jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengawalinya dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 37 ayat 5 menjadi dasar di dalam ibadah kita pada saat ini. Dikatakan kepada kita demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita memuliakan nama Tuhan oleh karena Dia telah memelihara hidup kita. Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan beranak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca dan cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita membawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, saat ini kami bersama dalam kerendahan hati kami membawa segala dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan kami dari segala kejahatan, dan kiranya Tuhan senantiasa memperbarui hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa
Tuhan berkenan untuk menerima setiap orang yang mau datang kepadanya, mohon belas kasih dan pengampunan dosa. Tuhan menyatakan berita anugerah-Nya yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyanyikan PKJ 127 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanamilah di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu. Aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak jelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan Injil kita pada hari ini. Biarkan kuasa Roh Kudus melingkupi setiap hati pikiran kita, ruangan di mana kita berada, sehingga apa yang kita terima akan menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah di surga, kami berterima kasih ketika Tuhan senantiasa memelihara iman kami. Terbukti pada hari ini Tuhan juga hendak mengajar kami melalui bacaan Injil yang akan kami baca dan kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 dalam sebuah perikop yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang kita ungkapkan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk kita wujud nyatakan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita masih menuntut bukti. Buktinya mana? Nah, itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah. Tuhan pasti menolongmu. Buktinya mana? Nah, itu sering kali muncul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini masih ada kaitan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama pada minggu yang lalu. Setelah Yesus melakukan karya-karyanya, memberikan makan kepada 5.000 orang, kemudian mereka diminta untuk pulang. Diminta untuk meninggalkan tempat itu setelah mereka mengalami banyak hal. Ketika Tuhan menolong dalam jasmani mereka, dalam sakit mereka, mereka diminta untuk pergi. Nah, saatnya ketika mereka sudah pergi, Yesus juga berpikir bahwa para murid harus belajar untuk memiliki iman yang teguh. Setelah menghadapi peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, untuk memberikan pengajaran tentu tidak hanya melewati khotbah, tetapi juga melewati sebuah perjalanan konkret yang nyata. Itulah sebabnya murid-murid diminta untuk bertolak dari tempat itu ke seberang, naik perahu mendahului Yesus. Yesus kemudian mencari tempat bukit untuk berdoa. Nah, sebenarnya Yesus juga ingin melihat sampai sejauh mana iman percaya para murid ketika mereka sudah bersama dengan Yesus dan mereka sudah melihat bagaimana karya-karya Yesus dinyatakan. Apakah mereka betul-betul memiliki iman yang kuat? Mereka diminta untuk pergi naik perahu, dan ketika di tengah jalan mereka harus menghadapi gelombang angin yang sangat besar. Tentu mereka berusaha sendiri, walaupun sudah diingatkan bagaimana ketika menghadapi 5.000 orang. Mereka terus berusaha menghadapi gelombang angin yang besar itu. Nah, Yesus tidak membiarkan murid-murid berjuang sendirian. Yesus menyatakan kasih dan kebaikannya, datang menjumpai mereka berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara, kalau para murid pada waktu itu tidak panik dalam menghadapi gelombang angin yang besar, mereka tidak takut, pasti bisa melihat siapa yang berjalan di atas air. Gak mungkin orang dia setiap hari bersama-sama dengan Yesus, Yesus berjalan di atas air di tengah mereka,
di depan mereka, mereka mengira itu hantu. Berarti mereka belum memiliki iman percaya yang penuh bahwa Yesus itu bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan. Itu sebabnya ketika mereka berteriak hantu, Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Harusnya, ya sudah, oh iya, itu guruku. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka juga terus kemudian menerima? Tidak. Petrus justru mengatakan, Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Minta bukti kan. Lalu kemudian Yesus katakan, ya berjalanlah. Ya mestinya dengan apa yang sudah terjadi, mestinya ya percaya. Petrus berjalan di atas air. Tetapi apa? Karena dia takut, lalu kemudian dia mulai tenggelam. Di situ semakin dia ketakutan, dia semakin tenggelam dan minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus ketika Petrus sudah diminta untuk berjalan di atas air? Ternyata dia pun tidak percaya bahwa yang di depan itu sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar. Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan, ketakutan itu membawa seseorang tidak bisa memiliki sikap percaya penuh kepada Tuhan. Padahal kita tahu, orang bisa diselamatkan itu karena percaya. Melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air. Apa yang hendak dinyatakan kepada kita? Ya kalau kita sudah percaya bahwa kita memiliki Yesus yang sanggup untuk menolong kita, untuk terus berkarya dalam kehidupan kita, gak perlu kita menuntut bukti. Bukti itu pasti akan menyertai ketika kita, ya saya percaya pasti Tuhan akan menolong saya dalam segala hal yang saya hadapi. Percaya. Tetapi percaya juga bukan berarti hanya berdiam diri. Itu namanya pasrah bongkoan. Percaya itu meyakini bahwa Yesus berkarya di dalam upaya-upaya yang kita kerjakan. Dalam pekerjaan kita, dalam kita menghadapi masalah. Tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya apa yang sudah kita renungkan minggu yang lalu, datang kepada Tuhan, jangan menggunakan pikiran kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita, terjadilah seperti murid-murid yang ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita belajar bagaimana Yesus berkarya, ya percayalah kepada Dia. Jangan kita hanya datang kepada Dia kalau sudah mentok. Jangan kita datang kepada Dia kalau kita membutuhkan. Ya bagaimana kita bisa memiliki relasi yang baik dengan Dia kalau kita datang hanya ketika kita mentok atau kita membutuhkan. Tuhan itu tahu kok. Tuhan ya seperti ketika murid-murid sedang menghadapi angin besar, Tuhan tahu. Makanya Dia datang. Tuhan tahu kita punya masalah. Pasti Dia datang. Tapi ya jangan kemudian kita hanya maunya ditolong Tuhan. Kita tidak mau memiliki relasi dengan Dia. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Dan itu akan terwujud, itu akan kita rasakan ketika kita
diperhadapkan berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Jadi saya selalu katakan syukuri kalau punya masalah, karena masalah itu akan mendewasakan iman kita. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Dia selalu ada untuk kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu atas segala apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami membawanya secara bersama-sama dalam doa syafaat ini. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kadangkala ketika kami diperhadapkan pada berita-berita yang sangat memprihatinkan, menjadikan hati kami miris. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk terus berjuang merawat kehidupan bangsa dan negara ini. Mulai dari diri kami masing-masing, memiliki sikap yang bijak, menghargai setiap individu yang ada di sekitar kami, dan terus berjuang untuk merawat kehidupan kebersamaan kami sehingga kehidupan bangsa dan negara ini mengalami damai sejahtera. Demikian juga kami membawa pemimpin bangsa dan negara kami dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati dalam segala upaya untuk menjadikan kehidupan bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Berkat Tuhan senantiasa tercurah, kemampuan, kebijaksanaan, kesabaran, kesehatan. Demikian juga atas gereja Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di tengah bangsa dan negara ini. Kiranya menjadi saksi untuk menyatakan kebaikan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung, maupun melalui tindakan-tindakan yang boleh kami lakukan. Semuanya bermuara untuk hormat kemuliaan Tuhan. Keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, karena jemaat ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan terus akan ada bersama-sama dengan kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai gereja. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk terus melaksanakan panggilan gereja tersebut, dan kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Saudara Tias Prasetyo. Berkat, kekuatan dan pemulihan Tuhan anugerahkan. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami.
Kiranya Tuhan menolong mereka dalam segala upaya, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, memenuhi tugas panggilan Tuhan dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan di tengah masyarakat. Tuhan menolong kami semuanya. Inilah doa harapan kami kepadamu. Kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah saat ini kita bawa persembahan yang sudah kita persiapkan sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dasar persembahan diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku, dengan ucap syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawadan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Engkaulah pencipta kami. Engkaulah Tuhan yang telah melayakkan kami untuk boleh memanggil-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap rahmat, anugerah, berkat yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan, selalu baru, selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bawa sedikit persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang dikumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat di Philadelphia ini Tuhan. Dan biarlah boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu memakai hidup kami boleh selalu memakai kemampuan kami untuk kami persembahkan dan untuk keluhuran nama-Mu saja. Sucikan Tuhan persembahan kami, jika terselip dosa-dosa kami ketika kami mempersembahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus telah menyatakan karyanya yang luar biasa bagi para murid dan itu pasti juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Dia, seluruh jalan hidup kita serahkan padanya. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, ku hadirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.